Gimana? Masih tuh kegiatannya dilaksanakan, studi tour, masih kenaikan kelas dibikin wisuda-wisudaan, kelulusan dibikin seperti pesta kawinan, masih ada kegiatan TK-TK yang tidak ada relevansinya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kegiatannya menjadi aneh-aneh. Saya katakan TK, SD, SMP itu kewenangan pengelolaannya di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dan nanti saya akan mengajak para bupati, wali kota untuk bikin komitmen bersama. Termasuk tidak lagi menggunakan sistem pelajaran digital di sekolah-sekolah dengan perangkat HP. Karena di negara-negara maju sekarang sudah terbukti daya hafal dengan perangkat digital itu rendah. Lebih baik menggunakan buku lagi. Karena apa? Karena otak kiri, otak kanan anak-anak kita lagi tumbuh dan harus berkembang. Nah, nanti akan kita buat selepas dari kegiatan retreat di Magelang. Saya akan segera bertemu dengan para bupati wali kota dan akan bikin komitmen bersama tentang pengembangan pendidikan Jawa Barat berkarakter, sehingga anak-anak tumbuh karakternya sebagai anak-anak, remaja tumbuh karakternya sebagai remaja, dewasa tumbuh karakternya sebagai dewasa. Orang gunung paham karakter gunung, orang laut paham karakter laut, orang kota paham karakter kota, dan mampu mengembangkan ekosistem ekonomi sehingga anak-anak Jawa Barat ke depan menjadi penguasa di Nusantara ini, dan bila perlu mereka bisa berekspansi menjadi tokoh-tokoh dunia. Amin. Yuk kita jalan kaki lagi. Mantap, suka jalan kaki, saudara. Ada yang terhormat. Ini tadi yang tanya-tanya bagaimana keadaan Kang Deddy di Magelang. Ini jawabannya nih ya. Kalian sudah tahu nih keadaan beliau, sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan bisa ngikutin sampai akhir ya. Nanti tanggal 27 wakilnya didatangkan, wakil gubernur. Ya, sekarang ini tanpa wakil sekarang ya. Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat agar mengkonsolidasikan dengan para Kasatpol PP kabupaten kota di seluruh Jawa Barat dengan Dinas Kebersihan di seluruh Provinsi Jawa Barat agar pemasangan baligo, spanduk yang sisa-sisa pemilu dan masih berantakan di mana-mana, termasuk pemasangan berbagai atribut di pohon-pohon untuk segera dibersihkan. Saya ingin melihat Jawa Barat dalam keadaan bersih, tertib dan indah, karena Jawa Barat adalah sepenggal tanah dari surga yang tercipta saat Tuhan tersenyum. Untuk itu, mohon semuanya bergerak pada masyarakat punya kesadaran. Saya ingin melihat jalan-jalan tidak lagi bertebaran spanduk baligo yang merusak estetika di pinggiran kota maupun di pusat kota, bahkan sampai desa-desa. Terima kasih pada para kepala Satpol PP seluruh Provinsi Jawa Barat, para kepala dinas kebersihan di seluruh Provinsi Jawa Barat, kepala dinas lingkungan hidup di seluruh Provinsi Jawa Barat. Mohon atensinya seluruh para pekerja lapangannya untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih. Luar biasa, saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, kegiatan Kang Deddy Mulyadi di Magelang di Akademi Militer tidak menghalangi tugas-tugas beliau yang harus menangani persoalan di Jawa Barat. Terus aktif ya, berkomunikasi dengan para bawahannya ya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, Kang Deddy Mulyadi concern untuk menjaga alam, menjaga budaya, ya. Nah, ini ada kasus nih. Ini ada warga yang mencuri pisang ini. Coba kita simak beritanya nih. Niki agak Pak. Ya, itu suaranya sudah gini, sudah di loudspeaker, udah. Sudah. Bahasa Indonesia Pak Deddy itu siapa Niki itu? Bahasa Indonesia. Bagaimana? Iya, Niki itu orang tuanya kemana? Meninggal. Saya ikut. Kapan meninggalnya? Saat saya kelas 5. Kelas 5 SD. Ya. Sekarang ini kelas 5 SD-nya tamat enggak? Alhamdulillah tamat. Sampai SD tamatnya sampai SMP. Ya.
Enggak, sekolahnya tamat SD atau tamat SMP? Tamat SMP. Wah, yang membiayai waktu sekolah SD sama SMP siapa? Simbah. Simba. Iya. Nah, itu berarti Ya, jadi ini ada warga yang ikut neneknya, mbah, kakek ya, kakek neneknya, yang membiayai kakek neneknya. Kesulitan sampai mencuri pisang. Ini dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, Kang Deddy Mulyadi yang sekarang ini viral. Ini satu-satunya ya kepala daerah, gubernur yang sangat viral dibanding dengan yang lainnya. Sampai kemudian warga di luar Jawa Barat itu sangat mencintai Kang Deddy Mulyadi ya, saudaraku ya, sampai kepingin sekali punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi, saudaraku yang dirahmati Allah. Coba ini saya tunjukkan bukti ada warga, bukan warga Jawa Barat, tetapi mencintai Kang Deddy Mulyadi gitu ya, pengen sekali dia itu punya pemimpin gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi itu ya. Ini ada ini beritanya ya. Mungkin sekarang ada ribuan orang di luar Jawa Barat yang mengagumi, yang mencintai Kang Deddy, mengidolakan Kang Deddy. Pengen sekali gubernurnya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Tapi masuk akal ya, karena memang satu-satunya gubernur yang sekarang terviral ya menurut saya Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ini saya tunjukkan sebuah video bagaimana ada warga dari luar Jawa Barat tapi cinta banget, mengagumi kepada Kang Deddy Mulyadi, saudaraku. Ya, luar biasa. Coba kita simak. Ini videonya ya. Warga di luar Jawa Barat tapi cinta, suka dengan Kang Deddy Mulyadi, ya. Aku ki orang Jawa Timur, tapi aku ini kok suka ya mengagumi gubernur Jawa Barat. Lucu kan? Aku justru kagum sama gubernur Jawa Barat, terutama pada pemikiran-pemikirannya, gagasan-gagasannya, ide-idenya, kepekaannya, terus ketulusannya, keikhlasannya, terus kebangsaannya, ya. Apalagi ketika ada ide dan gagasan beliau yang mengatakan bahwa guru-guru dilarang bermain TikTok. Aku setuju banget itu ya. Jadi guru-guru di Jawa Barat itu dilarang bermain TikTok, joget-joget, terus apalah yang gak penting gitu ya. Itu aku setuju banget. Kalau misalnya guru-guru itu bermain TikTok pas belajar mengajar dengan murid-muridnya sih boleh ya. Ketika kemudian substansinya ada pendidikan, itu guru-guru boleh. Tetapi guru-guru dilarang bermain TikTok yang tidak ada faedahnya. Jadi pada intinya guru-guru dilarang bermain TikTok kalau substansinya itu tidak ada muatan pendidikan. Ya. Jadi kalau masih jadi saya perlu yang ada di Blitar. Saya mohon maaf ya, ada gangguan jaringan internet tadi, putus sehingga teman-teman pada kabur yang nonton Newsline Official, langsung penontonnya turun drastis itu ya. Mampir ya ke Rawon Pom. Ya, keren ya. Kemudian di sini ada tuh, semoga next menjadi RI 1. Mudah-mudahan gubernur Jawa Timur kayak Kang Deddy Mulyadi, sekolah gratis dari SD, SMP, SMA, dan ada iuran apa aja. Masya Allah, Bapak Aing gubernur Jawa Barat, kami orang Jawa Barat, ini orang Jawa Barat ya, gubernur Jawa Barat hebat. Alhamdulillah saya orang Jawa Barat. Nah, saya orang Bali, suka Kang Deddy dengan pemikiran-pemikirannya yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Pandangan saya, seandainya para gubernur di seluruh Indonesia seperti Kang Deddy semua dan seterusnya itu, kapan daerah saya, Desa Pasir Angin Panjang, Kecamatan Pincung, Kabupaten Pandeglang, punya pemimpin seperti KDM? Nah, ini Banten nih, daerah saya. Pandra Soni ini dengan Kang Deddy sama-sama dari Gerindra ya. Mudah-mudahan Pandra Soni ini bisa mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, khususnya soal keterbukaan anggaran ya. Saya orang Jawa Timur, mustahil gubernur Jawa Timur seperti KDM. Bu Khofifah kerjanya di balik meja, pencitraan terus, rakyatnya nggak punya aliran listrik, jalan rusak di luar kota tidak mungkin tahu alias kurang pekah. Wah, ini malah ini ya. Ya mudah-mudahan nggak begitu aslinya sih. Bu Khofifah itu orang baik, ya orang cerdas juga.
Mudah-mudahan bisa kemudian bekerja untuk masyarakat Jawa Timur agar lebih baik. Saya juga orang Jawa Timur, setuju Bu. Nah, orang Jawa Timur banyak ya. Semoga KDM dan seterusnya itu. Nah, di sini nih orang Jawa Timur lagi. Jawa Timur butuh gubernur seperti Kang Deddy. Saya mah tetap mengagumi Bapak Aing, KDM mantap tetap. Nah, saya sebagai orang Jakarta Timur nih. Jakarta Timur Kediri, orang Jakarta Timur Kediri ya, Jawa Timur nih. Jawa Timur lagi banyak Jawa Timur ya. Luar biasa ini. Ini malah ada yang mengkritik Ibu Khofifah, punten ya. Saya lihat di komentar ini YouTube video saya yang kemarin saya upload itu soal TikTokers orang Jawa Timur itu. Nah, saya juga orang Pandeglang tapi suka dengan Kang Deddy Mulyadi, orang Pandeglang Banten berarti. Ya. Ini malah membanding-bandingkan antara bukan membanding-bandingkan antara Pak Deddy atau Kang Deddy dengan Ibu Khofifah, enggak ya. Saya juga belum tahu tentang Ibu Khofifah, saya belum tahu tentang bagaimana kinerja Ibu Khofifah. Saya baru hanya mendengar namanya saja dan melihat foto-fotonya. Adapun program-program visi misi ketika kampanye, saya tidak begitu mengetahui tentang bagaimana Ibu Khofifah. Saya malah melihat-lihat ini yang mungkin orang-orang berkomentar di YouTube nih, mungkin ini bisa menjadi dorongan untuk saya mengetahui sih bagaimana Ibu Khofifah. Karena mau bagaimanapun kedaulatan itu yang megang rakyat. Artinya rakyat itu harus bisa benar-benar mengontrol tentang anggaran-anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah eksekutor. Mereka sebagai orang yang menjabat di eksekutif ya. Yang di gubernur, yang di wali kota itu. Tapi saya pikir enggak lah, Bu Khofifah itu orang baik ya. Punten, saya hanya menyampaikan dari apa yang disampaikan netizen ya. Punten Bu Khofifah. Luar biasa saudaraku. Banyak yang kagum dengan Kang Deddy Mulyadi, terutama dari luar Jawa Barat. Saya cukupin nih. Oh, masih hidup lagi. Ya. Wah, penontonnya langsung drop tuh, ya. Ini nih, dari Sumatera, dari Aceh. Saya orang Aceh juga senang lihat Kang Deddy Mulyadi. Saya warga Jakarta aja suka dan kagum sama Kang Deddy Mulyadi. Semoga Kang Deddy tetap sehat dan bekerja untuk rakyat. Kang Deddy Mulyadi orang hebat. Nah, ini saya bukan orang Jawa Barat, saya orang Sulawesi. Wah, malah Sulawesi juga nih. Saya orang Sulawesi Barat, tapi saya sangat mengagumi Pak Deddy Mulyadi yang peduli sama rakyat. KDM sehat selalu. Yalah Kang Deddy, nguri-nguri leluhur saya juga salut. Jawa Barat istimewa. Kemudian mana lagi nih ya? Kaltim, Kalimantan. Ya, jadi relasi komunikasinya se-Indonesia. Mungkin kalau di polling, siapakah pejabat paling populer di Indonesia? Pejabat gubernur ya. Siapakah gubernur yang paling populer di Indonesia? Mungkin Kang Deddy ya. Kang Deddy paling populer ya, di Indonesia ini mungkin. Karena saya membahas Kang Deddy ini komentarnya dari daerah-daerah lain kok semua tahu tentang bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sama Bu, saya juga orang Malang Jatim tuh. Ini dari Malang ya. Semoga Kang Deddy mana itu tadi tuh? Kang Deddy ini semoga jadi presiden nanti. Amin. Aku juga orang Jatim tuh, Jatim lagi. Ya. Jadi banyak dari Jatim ini. Mungkin yang buat video itu kalau orang Sumatera, banyak juga orang Sumatera tuh, ya. Mungkin juga. Ini juga saya dari Jatim juga jos program Gubernur Jabar Bapak Aing. Semua aspek kebijakan saya setuju. Merakyatnya, sering bantu rakyat, susah terus. Tahu keadaan di lapangan kayak apa. Semoga Bapak Deddy sehat selalu. Untuk dari Jawa Timur. Ya. Saya juga orang Balaraja, Tangerang Banten, orang Banten nih. Banten Jawa Barat deket ya. Kemudian kalau bisa bukan Jatim atau Jabar aja, harusnya Jateng juga bisa maju. Kang Deddy programnya sangat. Ini orang Jateng kayaknya nih. Pak Deddy Gubernur DM. Saya orang Waikanan Lampung. Orang Lampung tuh, takjub, kagum Kang Deddy ya. Dan seterusnya banyak banget ini kalau dibacain ya teman-teman ya. Ini rata-rata orang Banten ya. Dari Sulawesi, dari Kalimantan tadi juga ada tuh. Saya juga dari Jatim tuh. Jadi saya melihat di sini masyarakat Jawa Timur itu dari komentar-komentar yang saya baca, ini seperti atau seolah-olah mendorong Ibu Khofifah agar supaya bisa lebih baik lagi. Ya. Dan saya mungkin akan mencari tahu informasi rekam jejak bagaimana kebijakan-kebijakan visi misi yang dilakukan oleh Mbak atau Ibu Khofifah Indar Parawansa. Emang kepentingannya apa enggak selain saya konten kreator yang memberikan informasi edukatif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, tujuannya apa? Edukasi, masyarakat tersadarkan dan semacamnya. Dan saya juga tidak hanya membahas sekadar politik, tapi juga keagamaan, cara beragama, filsafat, sains, kemudian kebudayaan, kesusastraan. Itu ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan IAN ya, saya juga membahasnya. Jadi ya, kalau secara umum YouTube ini atau channel ini saya membahas tentang seputar hal-hal yang berkaitan dengan humaniora, yang berkaitan dengan kemanusiaan, yang berkaitan dengan civil society, yang berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan, keluhuran, kebudayaan, khususnya dalam hal ini adalah kenegaraan ya, kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal yang mungkin tidak dipahami banyak orang. Kenapa Kang Deddy itu peduli dengan rakyat kecil? Beliau itu
kenapa? Betapa tahu banget itu, merasakan bagaimana perasaannya warga kecil gitu, rakyat kecil. Kenapa? Karena beliau itu berangkat dari orang kecil. Beliau punya sejarah bukan dari keluarga berada. Ya kan, bapaknya beliau adalah pensiunan tentara yang pensiun pada usia 28 karena sakit-sakitan diracun oleh para pengkhianat di zaman kolonial, ya kan? Dan Kang Deddy pernah mengalami kehidupan menjadi ya penjual es mambu, ya tukang es, jualan es, ya. Kemudian jualan keong itu pernah. Jadi kalau beliau bicara tentang perasaan rakyat kecil itu bukan katanya, tetapi beliau merasakan sendiri, ya. Beliau mengalami sendiri, sehingga kepekaan sosialnya sangat tinggi. Mungkin kalau orang lain yang tidak pernah mengalami hidup susah, seperti Kang Deddy Mulyadi, ketika bicara orang susah, dia katanya orang, belum pernah merasakan sendiri. Tapi Kang Deddy itu merasakan sendiri. Oleh itu kepekaan sosialnya sangat tinggi. Ya, kepedulian sosialnya sangat tinggi. Itu ya Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini saya lanjutkan saudaraku. Cerita Kang Deddy Mulyadi membantu seorang warga yang diarak kampung karena mencuri pisang. Padahal Kang Deddy masih dalam situasi retret di Magelang, tapi masih bisa mengutus utusan untuk menangani persoalan warganya yang diarak kampung karena dia ditemukan mencuri pisang gitu loh. Jadi asik, coba kita simak bagaimana solusinya Kang Deddy memberikan nasihat kepada oknum yang sudah ketahuan mencuri pisang ya, masih anak-anak, masih relatif remaja lah ya, ikut neneknya, ikut kakek neneknya ini. Ya coba kita simak ya. Tadi sudah saya sampaikan, kita lanjutin ya, kita lanjutin. Nah, kita lanjutin. Gak punya uang, pengen punya uang. Oh, gak punya uang, pengen punya uang. Bukan buat makan, bukan? Ya, buat makan karena pengen beli jajan karena perut lapar. Emang jadi dia itu mencuri pisang, itu mau dijual untuk beli jajan katanya ya. Rumahnya nggak ada nasi. Ya, ada. Ada. Ya, tapi posisi saya kan di luar, mau pulang jauh. Orang saya niatnya itu ngarit. Nah, jadi dia niatnya ngarit. Ngarit itu mencari rumput untuk binatang piaraan. Ini Kang Deddy komunikasi berada di Magelang ya, di saat beliau retret ya, masih bisa menangani persoalan seperti ini. Cari rumput untuk makan kambing. Oh, punya kambing? Iya, punya. Punya kambing. Nah, kambingnya punya siapa? Punya desa. Oh, kambing yang bantuan itu ya? Iya. Yang ketahanan pangan ya? Iya, iya. Yang nanti anaknya kamu kebagian gitu loh, gitu ya? Iya. Iya. Oh, punya desa. Nah, kemudian saat itu ngambil pisang itu untuk apa? Untuk jajan bersama adik. Oh, untuk jajan bersama adik. Tapi nasi ada di rumah? Nasi alhamdulillah ada. Nasi alhamdulillah ada. Ya. Lauk ada. Lauk ada, tahu. Saya tuh salutnya apa sih saudara-saudara? Kang Deddy ini salut saya. Nggak pandang bulu dia dari kelas mana. Ini remaja ini miskin. Dia dapat laporan dari stafnya langsung ditangani di jarak jauh. Baik pun. Jadi beliau masih sibuk ngikutin retret. Dia masih bisa ya berkoordinasi dengan stafnya, utusannya untuk nangani persoalan ini ya. Masih bisa gitu loh. Tempe. Tahu tempe. Artinya makan masih cukup. Ya. Masih cukup makan. Ya, kenapa nyuri? Karena nggak punya uang, pengen punya uang untuk jajan keluar. Walah, nggak usah jajan segala kalau. Coba kalau pemimpin yang lain, mana peduli persoalan seperti ini. Ini dianggap remeh, ada buah anak kecil. Ah, ini nggak penting begitu. Ya padahal
Kang Deddy dalam sibuk situasinya, sangat sibuk, sangat sibuk. Kenapa? Karena beliau sedang mengikuti pembekalan, mengikuti retret di Akmil Magelang gitu loh. Masih bisa. Yang penting ada niat ya. Kan beliau punya anak buah, punya staf, bisa menyuruh stafnya untuk menginvestigasi siapa nih orang, ya kan, yang membutuhkan bantuan beliau gitu. Rumahnya masih ada nasi, ya. Jangan maksain jajan. Ya, siap. Nah, iya, nggak boleh. Ya. Maksain jajan sampai ngambil punya orang. Kasihan ya, kasihan saya. Pencuri pisang ya, pohon pisang, sambil dia itu ngarit atau mencari rumput ya untuk binatang piaraannya itu. Sangat memprihatinkan. Tapi Kang Deddy peduli dengan warganya. Ya seharusnya pemimpin seperti itu, nyempat-nyempatin gitu. Ya. Ngambil rumputnya jauh nggak? Jauh. Berapa jam jalan kaki? Kalau jalan kaki dari mana sampai kemana itu? Ya, dari rumah ini. Ya dari rumah ke tempat nggak punya rumput. Ya sekitaran 1 jam. 1 jam ya. Saya juga pernah ngalamin waktu SMA jalan kaki 1,5 jam. Coba beliau itu. Jadi ketika beliau mengatakan simpati, ikut merasakan derita orang kecil, itu bukan katanya, bukan atas laporan orang, cerita orang, tapi ngalami sendiri. Itu loh saudara. Rumput sama bawa kayu bakar. Punya kambingnya berapa sekarang? 23 kecil-kecil. Banyak kambingnya. Ya, itu sering dijual. Oh iya, buat dia sekolah. Ya. Bagus. Anak hebat itu kan lahir dari penderitaan. Ya. Gitu. Dari 23 yang punya desa siap berapa? Pimpin piro le? Loro le? 2 le? 2 Pak. Oh yang punya desa 2. Jadi 21 punya angge. Iya, Iya, itu dari dari anak-anak. desa, dari anak-anak itu. Oh bukan. Kan punya desa 2 ekor. Nah yang punya angga berapa ekor? 20, berarti 21 ekor dong. Tidak punya desa semua. Loh, kan itu asalnya pelihara kambing nanti beranak. Kamu kan kebagian anaknya. Iya, Jadi yang punya kamunya berapa? 23. Berarti itu 23 Dibagi punya sama desa Pak. Dibagi sama desa. Dibagi sama desa Pak. Dibagi sama desa. Enggak, maksudnya dari 23 itu yang menjadi hak Angga berapa? Hampir. Iya. Sing wekmu dhewe sing kagungan wae dhewe pinten? 10-an motor. 10 Pak. 10 ekor punya. Iya. Berarti sudah 1 ekornya harganya berapa? Kecil-kecil. kecil-kecil kadang dijual 100, 200 itu. 200.000. Iya. Kecil ya Pak, baru lahir. Jual cemek. Mulai. Iya. Cempe, Pak. Cempe. Ya bagus, ya kan, bahwa hidup kita kehilangan ibu sama mbak, nyabit rumput tiap hari, Iya. ya kan, Pulang. pelihara kambing, belum tentu kedepannya susah. Bisa jadi kedepannya berhasil. Iya. Kalau punya sikap baik dan jujur serta tahan godaan. Betul toh? Betul. Betul. Yang penting nanti sudah besarnya pengen apa, kemana arahnya. Pengen jadi apa lho Le? Jadi di presiden. Bagus. Kalau mau jadi presiden nanti nggak boleh ngambil pisang punya orang lagi. Polisi jadi tentara. Gitu. Sekolahnya di mana sekolahnya? SMA Bayar nggak sekolahnya? bayar Sebulan berapa? 125. 125.000. Ke sekolahnya jalan kaki atau naik sepeda? Naik sepeda motor.
Oh sepeda motor toh? Iya. Tinggalannya 17 almarhum. tahun udah pakai motor. Tinggalannya almarhum ibu. Niku perjalanannya jauh, Pati sama Tayu. Oh jauh. Naik sepeda motor berapa jam? Setengah jam. Setengah jam ya, nggak jauh lah. Kamu ini naik sepeda motor ya. Sepeda motornya punya siapa? Peninggalan almarhum ibu. Oh peninggalan almarhum ibu. Sehari BBM-nya habis berapa? 2 liter. 2 liter. Loh, kok boros banget, masa perjalanan setengah jam 2 liter? Itu kalau pulang ngarit. Oh pulang ngarit. Hampir ngarit ya Pak, sama ngarit Pak. Enggak, ya. Sama ngarit itu 2 liter. Pulangnya ngarit. Ya 2 liter dengan ngarit. Dengan ngarit. Ya kan? Sama. Jadi 2 liter dengan ngarit toh. Iya. Tapi saya tertariknya satu, suka ngarit. Itu seneng banget saya. Anak-anak di Jawa Barat udah jarang anak SMA nyabit rumput. Iya. Di Pati masih ada anak SMA nyabit rumput. Masih. Oh itu. Jadi yang diambil itu pisang sopo. Enggak tahu. Lupa. Nggak tahu namanya. Terus ketahuan. Iya. Sama siapa ketahuannya? Sama orangnya. Sama orangnya. yang- Warga desa mana? Pangonan. Oh, Angonan. Terus kamu akhirnya dihukum. Iya. Dihukumnya suruh pikul pisang keliling kampung ya? Iya. Tapi sudah merasa salah toh ngambil pisang lo. Jadi dia mencuri pisang, dihukum, diarak keliling kampung sambil manggul atau mikul pisangnya itu ya. Iya, sudah merasa bersalah. Iya. Udah minta maaf belum? Sudah Sudah. Terus pisangnya sekarang dikemanain? ke polisi. Pak polisi. Ini kantor polisi Pak. Jadi barang bukti ya. Kantor polisi Udah Pak. disita pisangnya. Di kantor polisinya nggak berproses kan? Enggak. Ya, langsung damai. Oh sudah damai. Ya udah wis kalau udah damai ya kan. Kenal sama saya toh? Nggak kenal. Enggak kenal siapa Pak? Kenal Pak. Kenal Pak. Kalau bisa ketemu malah ketemu Pak. Ketemu Pak. Nggak usah kenal. Yang penting saya kebetulan lagi di Jawa Tengah juga, lagi di Magelang. Saya Panggil Pak. kebetulan ada anak-anak saya di sini. Ya tungguin saja deh ke sana. Iya. Jauh. Gitu. Nah itu urusan kambing mengkambing. Kamu semangat nggak punya kambing? Semangat. Semangat. Kambing yang bagus di Pati kambing apa yang produktif? Oh tawa. Etawa. Etawa. Oh etawa. Kamu punya kambing etawa nggak? Ada. Tidak. Satu ekor kambing etawa harganya berapa? 4 juta yang kecil. Nggak tahu. Mana ibunya coba tanya asal bendanya. Pegang. 4 juta Ya. Pak. Berapa? 4 juta. 4 juta. Satu ekor kambing etawa. Etawa. Terus 4 juta yang betina apa yang jantan? Yang betina. Betina Pak. Oh yang betina 4 juta satu ekor, ya kan? Nah, yang betina 4 juta satu ekor toh. Kalau pelihara kambing etawa di situ produktif enggak? Bagus ya? Ya, bagus, kan? Ya. Nah, sekarang begini. Mana adikku yang baik hati? Halo. Halo. Kamu masih semangat peliharanya enggak? Masih sangat semangat. Masih sangat semangat. Pintar, raga. Masih sangat semangat ya. Nanti itu saya sudah titip uangnya di situ. Nanti kalau kurang-kurang nanti dikirim. Tapi nanti dilihatin komunikasi sama orang saya yang di situ. Ya. Iya, iya, Pak. Siap. Ya. Nanti saya beliin kambing etawanya 3 ekor. Ya, Ya, makasih. Ya, alhamdulillah. Nah, ya. Jantannya 1, jadi semuanya 4 ekor. Ya. Katanya 1. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Semoga sehat selalu, panjang umur. Iya, Berkah barokah. 4 kali 3 12 juta, mungkin jantannya 4 juta, 16 juta. Nanti dititipin uang di situ 16 juta, ya. Ya, siap. Makasih, Pak. Luar biasa dapat bantuan kambing. Ikan kambing. Ya. Ketawa. Nanti diurus, nanti dari modal kambing itu yang kalau punya
punya sendiri kan lebih untung toh. Iya, Pak. Oh, gitu. Kalau punya sendiri tambah semangat bekerjanya, ya. Iya. Gitu. Tambah semangat bekerjanya. Iya, siap. Nanti kalau lagi nyabut rumput, lihat pisang orang jangan diembat lagi. Iya, tidak, Pak. Obat dulu ya. Mohon Obat, Pak. obat. Enggak. Jangan diembat lagi. Iya, mohon tobat. Ya, paling tukang nyabit rumput itu kalau nyuri itu dulu paling nyuri ketimun untuk dimakan. Enggak bisa. Paling nyuri jambu untuk dimakan. Iya. Bukan nyuri pisang untuk dijual, nggak boleh. Iya. Jadi kalau saya secara pribadi saya tidak menyukai kamu curi pisang itu, apapun alasannya itu nggak boleh, ya. Iya, Pak. Iya. Tapi saya menyukai kamu karena kamu masih nyabit rumput, pelihara kambing, ya. Iya. Nah, siapa tahu kan karena kamu masih nyabit rumput, pelihara kambing, itu yang membuat saya semangat, tertarik untuk bantu kamu agar kamu mandiri menjadi peternak muda. Iya, Pak. Siap. Siap. Betul. Sekolahnya jurusan apa? IPS. IPS. Iya. Udah punya pacar belum? Belum. Belum. Motornya ada suratnya enggak? Nggak ada. Walah, motornya enggak ada suratnya. Niku STNK mawon. STMK aja. STNK-nya ada. Ada STNK aja. Pajaknya sudah diisi enggak? Nggak ada BPKB. Oh. Pedotan, Pak. Betul. Apa? Bu apa? Terkena utang. BPKB-nya terkena utang, Mbak. Oh, Dileasing, Pak, dileasing. Ya, Ampun. ya namanya orang kampung Pak, nggak punya duit. Nggak punya duit ya, Pak. Iya. Gitu. Yang penting itu pelihara kambingnya diteruskan ya. Ya, siap. Nanti pelihara kambingnya diteruskan, kemudian itu nanti uangnya dititipin di situ, dan kemudian kalau kambingnya sudah beli ke pasar, nanti lihat di kandang, kandangnya di videoin, nanti kirimin sama orang saya di situ. Hilang ya. Iya. Gitu. Besok Semoga kamu semangat. Ya, makasih, Pak. Ya. Mana singbahnya mana? Ya terima kasih Pak. Besok langsung beli. Ya nanti Ini sepertinya nggak ngerti. Yang ditelepon ini warganya ini nggak ngerti kalau yang nelpon adalah gubernur yang dari yang posisinya sedang di Magelang, sedang ada retret di Akademi Militer. Jadi ini tadi mau manggil Mas tadi ya. Kayak kelihatan nggak tahu dia, belum kenalan kan tadi. Artinya Kang Deddy belum menyampaikan, atau stafnya yang diutus untuk menemui keluarga ini tidak cerita bahwa yang nelpon itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Jadi di situ lucunya ya. Luar biasa. Akhirnya kan natural gitu, perbincangannya alami ya, tidak ada jarak gitu ya. di pasarnya pasar apa di situ? Pasar Tayu. Pasar Tayu. Oh iya, saya beli sapi di Pasar Tayu. Tahu saya kemarin beli sapi di situ di Pasar Tayu. Gitu. Ya gitu Mbak ya, salam dari saya ya. Terima kasih. Halo. Terima kasih Umurnya Mbak. berapa? Umur berapa Mbaknya? 64 tahun. Ya. Petani juga. Yo petani mocok nih Bang. Mocok. Masuk bahasa Indonesia apa ya? Kuli. Serabutan, Pak. Kuli serabutan. Kuli serabutan. Petani serabutan. Ya alhamdulillah. Yang penting kan kerjaannya masih ada toh. Ada yang nyuruh. Kalau ada yang nyuruh, Pak. Kalau tidak ada yang nyuruh, tidak kerja, Pak. Oh iya, artinya masih ada yang nyuruh kerjaannya kan masih. Ya masih. Kalau ada. Ada yang ngangguran. Ya atau cemek niku. Adol cemek, Pak. Nek ndak Nganggur ada. niku atau cemek. Cemek niku sing baru lahir tuh lho, Pak. Kayak 100.000 kangge sekolah mikir sekolah. Cilik niki Pak. Ya yang alhamdulillah masih ada rezeki, masih sehat, itu jauh lebih penting dari apapun ya. Ya, amin. Yang penting anak-anaknya sing pada sehat, cucu-cucunya. Mudah-mudahan nanti setelah ada kami punya sendiri, itu bisa semakin kuat peternaknya ya. Amin. Rezekinya makin terbuka. Kedepannya terus menjadi orang baik ya. Ya.
Itu Mbak. Yo, mana anaknya cucunya lagi? Dua ya Pak, ini punya adik Pak. Oh, masih punya adik. Iya, anaknya dua, adiknya satu Pak. Adiknya suka nyabut rumput juga? Tidak. Ajakin nyabut rumput. Gila Le. Takut hitam. Apa ya semua amat ya. Kalau hitam tidak masalah. Kenapa hitam segala? Kata-kata. Iya. Saya juga dulu nyabut rumput kok. Saya adiknya Pak. Saya adiknya. Katanya juga nyabut rumput. Itu kan Orang yang kerja keras sejak kecil itu besarnya sukses, saya yakinkan itu. Ya, Ini dua. enggak nah saya. kamunya harus prihatin, gak usah jajan-jajan. Makan di rumah udah cukup, ya. Iya. Bahasa Indonesia deh. Iya. Makanya, kan tuh kambingnya jadi tambah tuh, kan Iya. tambahan 4 ekor. Pasti kambingnya gede-gede, kalau ada uang 4 juta itu kan gede, ya. Iya. Mangi ngaret. Bantuin kakaknya, ya. Iya. Dibantu Ya kakak. saya sering itu ke pasar Tayo tuh beli sapi, saya suka itu ke situ. Gitu. Bentar kalau itu Oke, Iya. itu aja ya dari saya. Salam hormat. Salam hormat, terima kasih Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, sukses selalu, sehat selalu ya. Jadi saudaraku demikian video yang bisa kita sampaikan, berbagai informasi. Kang Deddy Mulyadi sekarang sedang di Magelang di Akademi Militer, tapi beliau tidak tidak tinggal diam. Beliau tidak hanya duduk diam melakukan kegiatan di sana, tetapi tetap perhatian, tetap ada komunikasi dengan para utusan, para bawahannya untuk menginventarisir mungkin ada warga-warga dari Jawa Barat yang butuh bantuan. Oke, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang tidak disuka, mohon maaf kalau ada gestur yang tidak Anda suka. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Semoga manfaat dan menghibur kalian semuanya ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!